Hari ini kita mau membahas beberapa kekhawatiran yang dipunyai beberapa orang tua saat mau menyekolahkan anaknya di Pelangi Kristus. Kita kan sebagai orang tua ini kadang berpikir tentang fasilitas sekolah. Ketika anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan semua hal yang menyenangkan dirinya, dia merasa hidupnya berharga, difasilitasi kegembiraannya, itu membangun motivasi. Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Berkat, Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya, Andrew Tanojo, dan Bapak Hari Tanojo, dan tentunya bersama narasumber kita, yaitu Ibu Magdalena Pranata. Shalom Bu Magda. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bu? Kabarnya saya gembira sekali. Gembira ya, memang masa yang senang ya. Salam juga buat Ibu Bapak yang menyaksikan acara podcast ini. Jadi gini Bu, hari ini kita itu mau membahas mengenai ada beberapa kekhawatiran yang beberapa orang tua itu yang gimana ya, saat mereka mau menyekolahkan anaknya di Pelangi Kristus, mereka itu ada sedikit yang khawatir ketika melihat Pelangi Kristus ini. Dan hari ini mari kita membahas dan mungkin juga memberikan penjelasan supaya kalau orang tua ini melihat bisa tahu apa itu sih. Jadi gini Bu, hari ini kita mau membahas beberapa kekhawatiran yang dipunyai beberapa orang tua saat mau menyekolahkan anaknya di Pelangi Kristus. Dan mungkin di sesi hari ini, di episode ini, kami bisa membahas dan mungkin juga memberi penjelasan dari aspek-aspek tersebut yang bisa membuat kekhawatiran itu hilang. Ya, yang pertama gini Bu Mada, kita kan sebagai orang tua ini kadang berpikir tentang fasilitas sekolah, ya, fasilitas sekolah yang dimana itu kami orang tua ini berpikir dengan fasilitas yang baik, tentang fasilitas tempat olahraga, fasilitas untuk sains dan sebagainya, itu akan menjadi suatu hal yang penting untuk seseorang atau anak-anak kita ini boleh belajar lebih baik. Apakah di Pelangi ini concern juga tentang fasilitas-fasilitas yang disediakan? Oke. Saya jawab dengan 2 poin ya Pak Ari ya. Ini menarik ini. Pertama begini, apakah Pelangi, saya jawab dulu yang ini, apakah Pelangi Kristus concern menyediakan fasilitas yang terbaik agar murid-murid bisa belajar dengan maksimal? Ya. Jawabannya ya. Apakah sudah? Nah, itu yang beda. Apakah sudah? Belum semuanya. Artinya dalam kapasitas kemampuan kami, apa yang penting itu kami dulukan. Misalnya, ruang belajar yang nyaman. Karena Surabaya ini panas, maka semua ruang kelas harus ada air condition. Ya, ada AC-nya. Itu fasilitas yang kami utamakan. Kedua, untuk proses belajar, murid-murid belajar aktif, berarti library harus memadai. Ya, Semua subjek pelajaran harus ada referensinya. Kemudian karena perkembangan teknologi, anak-anak diberikan kemudahan ketika belajar dia bisa referensi masuk ke internet. Jadi kami siapkan wifi ya. Kemudian juga yang tidak punya laptop, tidak punya fasilitas untuk akses ke internet itu bisa meminjam baik di library mereka mengerjakan. Jadi mereka bisa belajar di library. Di learning center juga disediakan untuk mereka melakukan. Jadi 2 fasilitas yang utama yaitu literatur, kemudian ruang belajar yang nyaman. Lalu pendukung misalnya fasilitas untuk duduk yang enak supaya bisa tahan duduk mengerjakan, karena di Pelangi Kristus kan murid belajar aktif. Kalau di sekolah saja murid mendengar aja kepingin duduknya enak, apalagi kalau belajar sendiri. Dan kami mengatur setiap, kalau yang lebih kecil 30 menit harus break, setiap 30 menit break. Makin besar 35 menit, lebih besar 40, lebih besar lagi 45 menit. Jadi kami breaknya itu sering. Kalau kita di sekolah umum biasanya 2 mata pelajaran, 2 jampel istirahat, 2 jampel istirahat, itu lebih dari 1 jam ya kan. Tapi kalau di Pelangi Kristus
Nggak boleh lewat 1 jam baru istirahat. Karena dipentingkan supaya murid-murid ini betul-betul bisa belajar dengan fokus dan proses belajarnya efektif. Nah, itu pendukungnya. Duduk yang enak. Kemudian ada fasilitas lain yaitu suasana hati yang nyaman. Berarti apa? Pertemanan, anak-anak keluarga seperti pertemanan yang membuat anak-anak merasa aman, tidak merasa dipinggirkan, tidak merasa harus sendiri dikucilkan kayak gitu-gitu. Itu kami kembangkan jadi fasilitas untuk mengakomodasi agar terjadi kedekatan, pertemanan. Jadi permainan yang kami pilih, misalnya berenang ya, itu bagus, tapi selain secara keuangan kami belum punya, untuk membangun persahabatan, berenang itu bagi kami tidak seefektif kalau permainan yang sifatnya kerjasama, permainan yang membangun untuk bisa saling membantu, kemudian bisa kreatif, saling menghargai. Jadi permainan-permainan yang sekarang ini sedang berkembang tuh board game yang bisa, jadi permainan yang tim ya, tidak sendirian. Lalu seperti misalnya ya tenis meja itu termasuk lumayan bisa 4 orang ya. Sebenarnya basket itu juga kami menganggap itu bagus karena melibatkan orang banyak. Tapi yang sifatnya sendiri berdua begini kami atur, misalnya catur, kita buat nih catur cukup banyak catur supaya murid-murid pada waktu jam istirahat yang cukup panjang bisa. Ya. Cuma memang catur ini kan sifatnya lama. Jadi kalau mau cepat harus permainan yang cepat. Pergantian waktunya bisa begitu mereka selesai bermain bisa langsung masuk kelas. Jadi ada fasilitas yang kita prioritaskan yang penting dan mendukung proses belajar. Ada yang memang baik tapi kita tidak punya yang tadi saya katakan. Namun pertanyaannya begini. Dulu waktu Pak Hari dan saya, kita nih orang dulu ya, sekolah, apa ya ada fasilitas kolam renang Pak? Adakah minim sekali fasilitas olahraga yang hebat di mana anak-anak bisa bermain futsal, sepak bola, basket, kemudian bisa nge-gym, bisa segala macam juga nggak ada. Tapi proses belajar tetap baik. Dalam arti sesuai dengan standar waktu itu termasuk sudah cukup, betul ya? Ya. Berarti bahwa anggapan bahwa kalau tidak ada fasilitas tidak berhasil itu kurang cocok. Karena buktinya dengan yang sederhana tetap bisa. Ya kalau kita bicara tentang pendidikan masa lalu. Yeah. Namun ada yang jauh lebih penting daripada fasilitas. Yaitu apa yang membuat murid-murid bisa maksimal. Bukan fasilitas. Itu kan asumsi. Orang tua berasumsi. Kalau ada fasilitas anakku seneng pasti jadi pintar. Itu korelasinya belum terbukti. Apa yang membuat murid-murid bisa belajar dengan baik? Satu, kesempatan mengembangkan keunikan difasilitasi. Oh ini kan pribadi ya. Berkembang. Nah, sehingga kami punya namanya anak yang senang foto difasilitasi. Bisa mengembangkan kemampuan untuk foto, kemampuan melukis, main musik, menari, kemudian keterampilan-keterampilan yang sifatnya melukis itu ada sering juga. Kita punya atau artinya yang dari segi keuangan juga tidak terlalu besar biayanya, tapi bakat itu tidak kemudian menjahit, kemudian jadi apa yang kami tidak punya alatnya kita dorong untuk melakukannya dikembangkan di rumah. Tapi kita punya semacam exhibition di mana semua talenta anak-anak diakomodasi, termasuk menghafal ayat, termasuk Bible game, lari, gitu. Kita tidak punya lapangan lari, kita bisa pinjam lapangan di area sekolah, bukan di area sekolah lain, di area dekat sekolah kan ada lapangan besar. Kamu dulu waktu sekolah main apa di lapangan yang utama, basket atau sepak bola? Sepak bola, basket juga pernah. Futsal juga kita pinjam lapangan. Jadi nggak punya, nggak apa-apa. Sekarang ada badminton. Bisa pinjam, bisa keluar. Untuk sebetulnya tujuannya bukan karena kita percaya fasilitas itu menolong anak untuk jadi pintar, tapi
Ketika anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan semua hal yang menyenangkan dirinya, dia merasa hidupnya berharga, difasilitasi kegembiraannya, itu membangun motivasi. Ketika membangun motivasi, tidak ada anak yang merasa saya tidak pintar, saya bodoh, saya tidak berhasil, tapi membangun rasa berharga. Ya, saya masih ingat waktu dulu kita punya aktivitas hidroponik. Sebelum rame-rame hidroponik, kita sudah punya guru ngajar hidroponik loh. Masih ingat ya Pak? Jadi kita buat, dan memang Tuhan tuh kasih seorang yang ahli hidroponik. Sekarang di taraf internasional. Tapi waktu itu dipertemukan dalam sebuah acara kongres mana, begitu saya ketemu, terus saya ceritakan tentang Pelangi Kristus, beliau bilang, Bu, saya mau bantu. Diajarkan tentang hidroponik, kita punya ruangan di depan, disulap jadi ruang untuk hidroponik. Lalu ada satu guru di kader untuk melanjutkan, karena dia hanya 1 semester bantu kita. For free loh Pak. Padahal orang itu kemudian dipakai di pemerintahan untuk masalah hidroponik. Saya sudah lupa namanya. Lalu kita pernah punya guru lukis. Yang semua anak dari tidak bisa melukis sampai bisa melukis. Masih ingat nggak? Zamannya siapa itu ya? Ari masih ingat nggak? Iya, ada yang melukis. Jadi kenapa dia bilang gini? Ketika anak itu bisa melukis, itu membangun rasa percaya diri yang sangat kuat. Dia juga bisa menghayati keindahan. Dia juga bisa menghayati bahwa ekspresi yang otentik itu penting diwujudkan dalam bentuk lukisan. Kita fasilitasi, kita sediakan apa itu namanya kanvasnya, lalu meja untuk melukis. Dari yang tidak senang melukis sampai bisa melukis dengan baik. Karena guru lukis ini, dia itu bukan hanya mengajar melukis, tapi memberitahu di balik lukisan itu ada filosofi apa. Dia seorang Kristen yang luar biasa. Seingat saya dia 1,5 tahun, 3 semester mengajar anak-anak melukis. Sampai bikin klub extend untuk melukis, ada tahapan. Nah memang kemudian beliau pergi karena dia dibutuhkan untuk melayani tempat-tempat lain. Lalu akhirnya kita melukis itu loh, apa yang ilustrasi, apa kartun. Dengan Pak, siapa itu yang Abdimas dari kampus. Ya, sampai hari ini, apa kamu dulu belajar melukis yang mana? Belum, rasnya di atas. Angkatan atas ya. Iya, sekarang ini tidak ada ya, sudah tidak ada. Nggak ada Nggak ada. Tapi sekarang kita bisa minta Abdimas dari kampus-kampus Kristen terdekat, seperti misalnya dari Petra Christian University, ngajarin teater Pak. Teater juga. Ya toh, ngajarin teater, ngajarin choir, vokal, public speaking loh. Jadi fasilitas itu tidak harus barang. Itu hanya memperlengkapi Betul. saja, bukan yang prioritas. Penting, murid-murid itu bisa mengembangkan semua talentanya. Bisa pakai alat, bisa melalui tadi. Public speaking itu luar biasa. Sampai hari ini ada. Dan kita memang berterima kasih, cukup banyak dosen yang datang Abdimas ke sini ya, yang ngajarin itu. Termasuk anak-anak kita tuh kalau tiap kali Natal, Pak Hari masih ingat, Andrew juga tahu, setiap Natalnya membuat skrip untuk drama, teater, bagus-bagus, murid kelas berapa? Kelas 12. Hasil UKM teater. Bagus-bagus Pak. Sampai kita ini merasa, kok bisa ya? Mulai dari yang siluet, apa-apa. Pinter. Iya tuh. Iya. Nah, gitu. Ya, paling enggak itu jadi satu pemahaman penting ya untuk kami sebagai orang tua untuk tidak melulu melihat fasilitas yang ada. Barang ya sarana. Yang kesannya jadi apa ya, gengsi ya dari orang tua. Betul. Sekolah saya dengan fasilitas bodoh yang besar, belum tentu isinya juga baik pendidikannya. Betul. Gitu. Mungkin Andrew ada pertanyaan berikutnya untuk Bu Magda, bisa ditanyakan. Jadi mungkin kan Bu Magda tadi ngomongnya kan ya comfortnya anak-anak, mengembangkan kreativitas, mengembangkan talent dan hobi-hobi. Bagaimana kalau dalam sisi pendidikan Kristen, kan kadang-kadang kan ya ini kan ya sekolah teologi Kristen dan pasti pendidikan Kristen juga sangat penting, salah satu prioritas. Dan jadi bagaimana Pelangi Kristus ini dapat menyelaraskan
pembangunan fasilitas dengan tujuan itu untuk menguatkan ajaran Kristen kepada anak-anak didik semua. Iya. Jadi gini, kembali kepada sebuah asumsi ya, bahwa untuk mengequip ya, memperlengkapi, meningkatkan, menjadi proses pendidikan Kristen yang berkualitas, perlu ada fasilitas. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, murid itu ditolong dengan fasilitas untuk belajar efektif, betul ya? Nah, padahal belajar efektif itu bukan dengan fasilitas, tapi dengan praktek, dengan mengajar, dengan observasi, dengan explore, dengan melakukan riset, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang di lapangan secara konkret. Jadi pendidikan Kristen yang menolong anak-anak untuk peduli, untuk punya passion pada masyarakat, untuk punya hati membagikan kasih Tuhan pada masyarakat. Jadi misalnya seperti kita punya namanya fundraising. Nggak tahu angkatanmu atau angkatan siapa. Waktu kita fundraising untuk melayani masyarakat di satu daerah yang agak terpencil, kita mau ke sana mau mengajar matematika, mengajar bahasa Inggris, mengajar sains misalnya tadi ya. Kita ini membuka lab. Lab kita ini puji Tuhan ya bisa dapat sumbangan dari pemerintah kan ada. Lalu dari orang-orang Kristen Pak, orang Kristen yang terpanggil lalu memberikan berkat. Jadi sebenarnya ketika anak-anak praktek di lab kita dengan modul yang mereka kerjakan, mereka itu menghayati bahwa semua fasilitas ini adalah berkat yang disediakan oleh Tuhan. Selain yang di dalam kelas, di luar, melalui tanaman-tanaman yang ada di sekitar, ya kan, yang tentu mereka bisa praktek, kemudian juga ketika mereka bisa mengolah sesuatu bisa jadi makanan, dijual, fundraising, kemudian hasilnya nanti murid-murid mengumpulkan bisa membeli gula, minyak, beras, dibagikan. Itu meningkatkan karakter. Kalau kamu bilang tentang pendidikan Kristen, apa yang lebih penting daripada pendidikan Kristen? Yaitu untuk menolong anak-anak bisa meneladan pada Tuhan Yesus dan karakter Kristus terbentuk. Apa yang menjadi tujuan fasilitas coba? Anak yang pintar dampaknya mau kemana? Kalau tidak mempunyai karakter yang mencerminkan Kristus. Jadi justru betul katamu tadi, Andrew. Ketika pendidikan Kristen yang berbasis firman Tuhan, yang meneladan kepada Tuhan Yesus sebagai guru aku, dalam segala hal yang kita lakukan, kita ingin anak-anak itu melakukan dengan hati bersyukur, memanfaatkan semua yang ada walaupun terbatas tapi dengan hati penuh cinta. Akhirnya rata-rata murid pelayan itu pintar masak ya, benar nggak? Pintar masak, bisa kreatif Pak. Begitu lulus sambil kuliah sambil jualan makanan, jualan. Kamu juga pintar Pak, pintar masak apa dulu? Dulu nggak bisa, sekarang pintar apa? Spaghetti, nasi goreng. Rata-rata semua bisa. Karena diajak untuk camp, itu kan termasuk gini. Camp junior fiesta, senior fiesta. Itu melatih anak-anak memasang kemah, tenda, tidur di tengah kesederhanaan, lalu melakukan kegiatan-kegiatan game yang kreatif untuk membangun karakter untuk bisa kerjasama, menolong orang yang tidak mampu. Nah ini kan justru lebih penting kalau Pak Hadi menerima pegawai, menerima karyawan, apa yang hanya IP-nya tinggi atau yang juga karakternya bagus, yang bisa memimpin orang dengan baik, bisa kerja dengan motivasi, bisa punya dengan hati mengasihi, kemudian melakukan sesuatu dengan otentik, tidak mencuri hasil kerjanya orang lain. Jadi sebenarnya waktu itu baru satu fundraising. Kita punya charity gift ya, kita punya profile, portrait, performance murid-murid Pelangi Kristus yang
menolong untuk anak-anak itu belajar untuk bagaimana. Membantu TB juga termasuk Nah. membantu untuk anak-anak daerah. Betul. yang Kan Jadi, pengutusan kan juga ada. nah, banyak kalau mau dikatakan. Jadi artinya TB tadi Bapak nyebutkan, coba kamu kasih tahu sama Papa. Taman bacaan itu memberkati Andrew dalam hal apa? Ya gimana ya? Oh, belajar apa? Belajar mengajar, belajar Mm-mm. cara mengajar anak-anak, belajar juga untuk lebih peduli Betul. kepada anak-anak yang mungkin Prasejahtera berkebutuhan, ya. membantu. belajar Itu empati. Itu fasilitas loh Pak, tapi Ya, bukan ya. dalam arti barang, tapi Ya, dalam hal proses yang kita dukung. Ya, jadi sebetulnya banyak Pak kalau kita mau bilang di dalam camp tuh anak-anak belajar memandikan lembu. Sawah itu. Tinggal sederhana di rumah penduduk, luar biasa ya kan? Tidur di atas. sleeping Sleeping bag. dalam tenda. Nah, pas menghadapi Ya. kesulitan di tengah-tengah isu katanya Gen Z itu strawberry, murid-murid dilatih mandi di sungai bisa, mandi di kamar mandi sederhana bisa, tidur di atas sleeping bag bisa, ya bersih-bersih bisa, ya kan, mencuci mobil masih ingat nih, pergi mengumpulkan kardus-kardus untuk bisa dijual ke rumah orang. Pak, ada kardus bekas untuk apa? Ini kami kumpulkan, kami jual buat beli mie, buat menolong orang yang tidak mampu. Padahal dari anak yang malu-malu jadi anak yang berani. Tadi Andrew bilang ada empati sama anak-anak dari keluarga prasejahtera, ngajarin dari tidak bisa bahasa Inggris sampai mama papanya bilang gini, Ibu, murid saya, anak saya ini sekarang jadi murid nomor 1 bahasa Inggrisnya. Padahal yang ngajar kakak-kakak yang SMP, SMA yang hanya pakai modal yang dia diajarin apa, diajarkan. Lalu labnya juga kita buka supaya anak-anak itu juga bisa pakai lab kita. Komputernya, perangkat komputernya juga kita bantu mereka bisa menggunakan. Karena kita sudah punya semuanya. Nah, jadi artinya fasilitas yang membentuk karakter, menjadikan seorang yang hidupnya berharga, membagi hidupnya untuk orang lain, menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, punya karakter Kristus, itu jauh lebih penting. Nah, gitu. Ya, saya pribadi, Andrew ini kan sudah lulus dan lulus dari Pelangi pastinya, dan sudah lulus dari kuliah. Gitu ya. Kalau saya pribadi sebagai orang tua itu fasilitas itu memang penting. Menurut saya juga ada satu hal fasilitas yang menjadi prioritas, yaitu fasilitas di mana seseorang berkarakter seperti Kristus, tidak hanya bangunan. Jadi kalau kita berbicara fasilitas, pada umumnya itu kan bangunan, Bu. Benar. Mewah, Fisik gitu ya. fisik, ya. Tapi sebenarnya ada fasilitas lain yang Pelangi sudah kerjakan, yaitu program-program tadi yang disebutkan Bu Mada, itu Karakter building. Ya. Jadi ada TB, ada kunjungan, kadang kalau kita ada camp juga yang kan kita camp ke desa. Ini seminggu lagi ini ada camp pergi ke desa di luar pulau, bantu anak-anak sekolah untuk diajar. Iya. Itu merupakan menurut saya itu fasilitas, Bu. Jadi fasilitas tidak sekedar bangunan fisik, tetapi yang menjadi prioritas kita adalah fasilitas untuk seseorang bisa mengenal Tuhan, mencintai Tuhan dan berbagi bagi sesama. peduli, empati, tidak memandang yang beda etnis, beda agama itu sebagai asing, tapi bisa deket. Bayangkan itu dari anak yang tidak bisa ngomong bisa ngajar, gitu ya Andrew. Kamu ngalami itu? Iya. Pertama gini, tuh nanti kalau aku sudah SMP kelas 7 itu nanti harus mulai ngajar adik-adik, bisa nggak? Ternyata pintar. Ada Iya kan? prosesnya. Betul ya? Dan untung di Pelangi itu kita dibantu. Gitu ya. Saya dulu juga memang kalau ngomong ngajar gitu Takut. iya takut, kadang-kadang bingung mau apa, terutama kalau anak-anak kecil kan kadang-kadang rame nggak mau dengar. Tapi lama-kelamaan ya bertahun-tahun kayak dibantu guru, dibantu kakak kelas gitu, Betul. lama-lama makin comfortable dan lama-lama makin bisa. Dan jadi role model ya Iya, kan? walaupun mungkin
nggak semuanya perfect ya. Saya pun kadang-kadang masih agak bingung juga, masih gimana. Tapi ya menurut saya dari selama saya di Pelangi Kristus itu ada proses dan ada improvement yang baik. Iya, yang baik, yang dengan ya fasilitas mungkin ya pas saya masih SD SMP ya nggak sebanyak sekarang, tapi ya itu pun sudah bisa membantu. Dan saya lihat sekarang adik-adik saya dan yang adik kelas saya itu sudah juga banyak improvement dan ya gimana ya, saya agak kadang-kadang agak kagum juga, agak bangga dengan sekolah saya dulu itu sekarang kayak makin berkembang, dan semoga anak-anaknya juga makin kuat dalam iman mereka, dalam Kristus, dalam hati mereka dan empati mereka untuk dapat ya berkembang lah menjadi anak-anak yang. Dan itu yang memang paling penting, jangan sampai orang tua berpikir bahwa fasilitas itu utama dan kalau tidak ada jadi masalah. Sementara kami fokus pada fasilitas yang membentuk hati, membentuk karakter, ya. Jadi di Pelangi ini sangat konsen dengan fasilitas, artinya bukan yang fisik tetapi fasilitas guru, para guru ya, semua ini berpikir keras untuk fasilitas apa yang disediakan oleh anak-anak untuk berkembang. Jadi mungkin kalau Anda orang tua yang melihat percakapan kita ini rindu lebih tahu tentang Pelangi Kristus, bisa Anda lihat di IG kita, ada banyak hal yang kegiatan yang kita kerjakan. Saya pribadi sebagai orang tua sangat diberkati. Saya punya 3 anak, Andrew ini yang pertama, yang kedua ini sudah lulus juga dari Pelangi, sedang kuliah. Saya masih ada 1 anak di Pelangi Kristus ini yang kelas 10. Jadi masih proses, dan saya tahu Pelangi terus konsen terhadap fasilitas yang disediakan. Mungkin itu Bu Mada, mungkin ada konklusi terakhir untuk hal ini. Iya. Jadi orang tua perlu mendoakan. Ketika membawa anak untuk sekolah, memikirkan di mana tempat atau sekolah yang terbaik yang menolong proses anak ini bertumbuh menjadi whole person, orang yang seutuhnya, yang bisa bertumbuh secara mental sehat, secara hati mengasihi Tuhan, secara emosi, sosial itu berkembang, bukan hanya secara intelek. Dan terutama anak punya hati mau menaati Tuhan dan hidup untuk mengikuti rencana Tuhan. Jadi kalau orang tua datang ke Pelangi Kristus bertanya, gampang pertanyaannya, cara bagaimana Pelangi Kristus menolong anak saya untuk bisa lebih mengasihi Tuhan? Cara bagaimana Pelangi Kristus menolong anak saya menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya? Itu yang kami fasilitasi. Gitu, ya. Oke. Terima kasih Bu Magda atas penjelasannya, sangat sangat menguatkan hati, dan semoga kalau ada orang tua yang mungkin masih bimbang untuk menyekolahkan anak di Pelangi Kristus, melalui penjelasan tadi, melalui fasilitas kami yang bukan cuma fisik, kekhawatirannya bisa terjawab, bisa dikecilkan, bisa semakin confident kalau Pelangi Kristus ini cocok buat anaknya. Yes, ya. Dan buat Bapak Ibu semua yang sedang menonton, terima kasih sudah menyimak episode berkat hari ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you Andrew, Pak Hari, Tuhan memberkati.